Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemasaran yang terdiri dari saya, Mary Anjani, dan Resa Prihasti, Mutiara Nur Fatimah, Anissa Febrianti, dan Efrensi Soge. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi distribusi. Secara garis besar, kami akan mempresentasikan tentang definisi strategi distribusi, tujuan strategi distribusi, fungsi strategi distribusi, lembaga distribusi, faktor yang mempengaruhi strategi distribusi, jenis sistem distribusi, jenis pendekatan distribusi, dan jenis strategi saluran distribusi. Untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya, kepada rekan saya, Resa, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi strategi distribusi, yaitu bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu tujuan distribusi. Ada 4. Yang pertama, menyampaikan dan mempercepat barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu tercapainya pemerataan produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Untuk selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Anissa Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang pertama yaitu pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan perusahaan, ulangi. Kendai, kan ke di-edit sok ulang gitu ya? Ulangi teh awal kenapa? Mending ulangi dari. Kalau teka baca jadi terus. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan barang, yang ketiga pertimbangan perusahaan, dan yang keempat yaitu fungsi saluran distribusi. Dalam pertimbangan pasar ada beberapa poin yang ada dalamnya. Yang pertama yaitu konsumen atau industri pasar, yang kedua jumlah pembeli potensial, yang ketiga yaitu konsentrasi pasar secara geografis, yang keempat yaitu jumlah pasar, dan yang terakhir kebiasaan dalam pembelian. Dan yang poin kedua, pertimbangan barang memiliki beberapa poin. Yang pertama, nilai unit, yang kedua, besar dan berat barang, yang ketiga, mudah rusaknya barang, yang keempat, sifatnya teknis, dan yang kelima yaitu barang standar dan pesanan. Dan yang poin yang ketiga memiliki beberapa poin juga. Yang pertama, sumber pembelanjaan, yang kedua, pengalaman dan pengumpulan manajemen, dan yang ketiga, pengawasan strategi, dan yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh penjual, dan yang terakhir yaitu distribusi memiliki peranan penting dalam usaha. Dan poin yang keempat juga memiliki beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembayaran, pemindahan kepemilikan, keuangan, dan yang terakhir itu penanggungan resiko. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mary. Selanjutnya yaitu jenis sistem distribusi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dikelompokkan menjadi: yang pertama, distribusi langsung. Dalam sistem produksi langsung, produsen akan menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Contohnya, penjual nasi goreng keliling, nelayan menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya, distribusi semi langsung. Dalam sistem distribusi semi langsung, penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko memiliki produsen itu sendiri. Contohnya, hasil produksi sepatu dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik sepatu itu sendiri. Selanjutnya, distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai, melainkan melalui perantara. Contohnya, petani menjual hasil pertaniannya kepada koperasi unit desa yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar agar petani terlindungi dari praktik tengkulak. Selanjutnya,
Jenis pendekatan distribusi. Ada 3 jenis pendekatan distribusi yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, strategi intensif. Yang pertama, strategi insentif. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan. Dalam prosesnya, jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pasaran yang sering digunakan. Biasanya yang paling sering digunakan adalah produk kebutuhan rumah tangga. Produk-produk tersebut memiliki tingkat kebutuhan dengan intensitas yang tinggi dalam konsumsinya. Contohnya, Pepsi, koran, pasta gigi, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi selektif. Distribusi selektif terjadi ketika sebuah perusahaan membuka outlet dalam jumlah terbatas di lokasi geografis tertentu. Hal ini sebenarnya membantu produsen menyaring outlet dengan kinerja terbaik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan melakukan semua upaya selektif untuk penggunaan yang lebih baik. Nah, contohnya itu perusahaan kelas atas yang memproduksi pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi cenderung menggunakan distribusi selektif. Seperti Contohnya Dolce dan Gabbana dapat ditemukan di toko-toko yang sama seperti Nathan Mercus. Nah, selanjutnya strategi secara eksklusif. Distribusi eksklusif adalah strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Tidak seperti strategi distribusi lainnya, distribusi ini diberi hak eksklusif untuk menjual produk mereka di lokasi geografis tertentu sesuai dengan petunjuk perusahaan. Contohnya iPhone terkenal karena kesepakatan perjanjian eksklusifnya dengan AT&T. Contoh lainnya seperti Gucci dan Lamborghini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Efrensi. Yang berikutnya, jenis strategi saluran distribusi. Yang pertama, produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen, namun terlebih dahulu melewati pengecer. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar. Setelah sampai di pedagang besar, produknya tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan ke pengecer. Yang keempat, produsen melalui agen, pengecer, konsumen. Produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat dan untuk ditunjuk sebagai penyalur. Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3.